discussion atau yang dikenal sebagai SGD. Kelima, di sini kami akan mempresentasikan dan mempraktikkan juga materi skills lab yang meliputi yang pertama ada Calgary Cambridge, yang kedua adalah pemeriksaan neurologis atas dan juga bawah, dan yang terakhir adalah pemeriksaan saraf cranialis. Selamat menyaksikan teman-teman. Bahasa tubuh yang terbuka, santai, namun profesional. Misalnya kaki dan tangan tidak menyilang, sedikit condong ke depan di kursi. Lalu membangun hubungan baik, misalnya menanyakan kabar pasien dan menawarkan tempat duduk. Lalu signposting, ini melibatkan penjelasan kepada pasien apa yang telah Anda diskusikan sejauh ini dan apa yang Anda rencanakan untuk diskusi selanjutnya. Lalu yang terakhir, meringkas secara berkala. Baik, saya akan menjelaskan pemeriksaan kepada pasien. Itu ada 3 langkah. Pertama, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer 7 langkah WHO. Kedua, ada konfirmasi identitas pasien. A. Mengucap salam dan perkenalan diri kepada pasien. B. Mengkonfirmasi identitas pasien sesuai RM. Ketiga, ada informed consent, itu memberi informasi tindakan pemeriksaan yang dilakukan, identifikasi kesempatan dan beri kesempatan bertanya. Lalu memberi persetujuan kepada pasien. Kalau boleh tahu keluhan Bapak datang ke sini apa ya? Boleh dijelasin lebih lanjut nggak, Pak? Baik, di sini saya akan melakukan sebuah telaah. Yang pertama itu adalah onset. Onset ini seperti pusingnya mulai kapan pertama kali muncul, Pak? Atau apakah terjadi tiba-tiba atau secara perlahan? Yang kedua itu adalah location. Location ini pusingnya punya lokasi yang spesifik gak, Pak? Seperti di kepala di bagian sisi kanan atau kepala sisi kiri? Apakah hanya di kepala atau seluruh tubuh yang terasa tidak seimbang? Yang selanjutnya adalah duration. Pusingnya berlangsung berapa lama, Pak, tiap kali muncul? Apakah pusingnya menetap sepanjang hari atau hilang timbul? Yang selanjutnya adalah karakteristik. Bagaimana jenis pusingnya, Pak? Seperti berputar atau vertigo kah? Melayang, kepala berat, atau seperti mau pingsan? Apakah ada gejala lain yang menyertai seperti mual, muntah? Yang selanjutnya adalah aggravating atau elevating. Apa yang membuat pusing bertambah parah, Pak? Misalnya berdiri dengan cepat, menoleh, atau bangun dari tidur. Apa yang biasanya membantu mengurangi rasa sakit, Pak? Misalnya duduk, berbaring, atau minum obat. Yang selanjutnya adalah radiation. Apakah rasa yang tidak nyaman atau sensasi pusing menjalar ke leher atau kepala yang bagian lain? Apakah pusing dibarengi dengan rasa nyeri kepala tertentu? Yang selanjutnya adalah timing. Pusing biasanya muncul kapan, Pak? Pagi, malam, atau siang? Apakah muncul saat posisi tertentu, misalnya saat bangun atau saat menoleh? Yang selanjutnya adalah severity. Jika dinilai dari 0 sampai 10, berapa tingkat pusing yang Anda rasakan sekarang, Pak? Seberapa mengganggu pusing ini terhadap aktivitas Bapak sehari-hari? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ICE atau persepsi dari pasien. Yang pertama itu adalah I, itu ideas. Ini menurut apa yang pasien pikirkan. Misalnya apa yang pasien pikirkan tentang penyebab masalah ini, lalu bagaimana menurut pasien kondisi yang sedang terjadi, lalu apa pendapat pasien tentang kemungkinan diagnosis. Lalu yang kedua adalah check, itu adalah concern. Ini adalah kekhawatiran pasien, misalnya hal spesifik apa yang membuat pasien itu khawatir, kekhawatiran utama apa yang saat ini sedang pasien alami, kemungkinan terburuk apa yang pasien bayangin. Lalu yang terakhir itu adalah E, expectation. Ini adalah harapan pasien. Misalnya apa yang pasien harapkan dari konsultasi yang sudah dilakukan, apa yang membuat pasien merasa kunjungan ini sudah berhasil, dan tindakan apa menurut pasien yang paling tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak tentang riwayat pemakaian obat, RPO, dan alergi. Yang pertama itu, saya akan melakukan pemeriksaan riwayat pemakaian obat untuk keluhan utama Bapak. Baik, di sini apakah Bapak sudah mengonsumsi obat untuk ini sebelumnya?
Baik, yang kedua riwayat alergi, yaitu apakah Bapak mempunyai riwayat alergi obat atau makan atau minuman? Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu memiliki penyakit yang sama? Tidak ada. Kalau keluarga Ibu, apakah pernah mengalami penyakit yang seperti Ibu? Kalau keluarga saya juga tidak ada riwayat penyakit yang sama kayak saya. Oke, baik Ibu. Kalau tempat tinggal Ibu di mana ya? Kalau tempat tinggal saya tinggal di dekat perumahan. Nah, itu juga lingkungannya bersih, tidak ada tercemar-tercemar. Oke Ibu. Kalau misalnya maaf ya Ibu, kalau rokok atau alkohol, apakah Ibu pernah menggunakan? Tidak pernah. Oke baik Ibu. Kalau misalnya obat terlarang itu seperti narkoba? Tidak pernah juga. Oke baik Ibu. Kalau pola makannya gimana Ibu? Apakah sering makan sayuran atau tidak? Kalau saya tuh kurang, tapi kalau daging-dagingan itu saya kuat makan. Oke baik Ibu. Kalau dalam satu minggu apakah Ibu ada olahraga? Ada itu paling seminggu sekali ya. Oke baik. Satu kali olahraga itu berapa menit ya Ibu? Kurang lebih 30 menit. Itu Oke. cuma jalan santai gitu di sekitar komplek. Oke baik Ibu. Kalau misalnya mohon maaf ya Ibu, kalau buat pasangan apakah Ibu sering bergonta-ganti pasangan? Tidak. Oke, makasih Ibu atas informasinya. Baik, setelah sampai di penghujung konsultasi, dokter akan menutup konsultasi. Dokter akan meringkas poin penting yang telah dijelaskan oleh pasien, lalu menjelaskan kembali apa yang sudah pasien rasakan. Yang kedua, dokter akan memberi pasien peluang untuk bertanya. Contohnya, Pak, Bu, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Setelah pasien menjawab tidak ada, lalu dokter akan mengucapkan terima kasih dan melanjutkan ke pemeriksaan fisik yang relevan. Lalu dokter akan langsung mencuci tangan. Masuk ke skill komunikasi, dokter akan menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka, santai namun profesional. Misalnya kaki dan tangan tidak menyilang. Kita akan menunjukkan sikap santai namun profesional. Lalu membangun hubungan baik, misalnya menanyakan kabar pasien atau menyuruh pasien duduk. Lalu dokter akan bertanya secara detail, namun dokter akan memberikan kesempatan pasien untuk menjawab. Lalu dokter akan meringkas apa yang dijelaskan pasien secara baik.